Teman-teman, kembali lagi di pendapat Joseph. Hari ini saya akan dan bahas tentang Roma. Jadi kalau dikatanya bagaimana perkembangan lawan Sassuolo, Olympiakos, ya pertandingan ini cukup jelek sekali. Elemen pertandingannya banyak tak jelek banget. Kalau kalian cuma ambil Angelino, ya sorry, membahas Angelino karena secara singkat harusnya bisa 50-50. Harusnya kalau kalian mengatakan pelatih Daniel Rossi itu punya banyak visi dan misi, harusnya bisa diketahui di pertandingan ini karena pelatih Sassuolo bukan pelatih kaleng-kaleng. Dan kalian bisa lihat siapa dia, kalian bisa tahu kiprahnya di Liga Konferensi Eropa. Dan merasa dia tuh cukup bagus. Dia terlepas dari pertandingan kemarin, banyak rumor misalnya Cristante akan cabut, Ferenski belum laku, Bove masih diincar berapa klub. Nah sekarang kita fokus bahas pemain yang sudah tanda tangan kontrak untuk Roma. Namanya Artem Dovi. Dovi itu secara tim pemain tipikal yang diincar Roma dalam 5 sampai 7 musim terakhir itu sesuai. Tinggi, cepat, dan muda. Mungkin pengecualian terhadap Edin Dzeko dan Lukaku. Tapi ya karena Lukaku dan Edin Dzeko lebih nyarinya sebagai striker yang punya kualitas, jadi berbeda penilaiannya. Nah, gimana kekuatan Artem Jovic? Kayaknya tuh cepat, teknik individualnya bagus, dan kombinasi dari kedua cukup bagus. Kalau kita lihat videonya, dan usianya masih terlalu muda. Apa yang menjadikan Roma jadi ingin match transfernya? Sekali lagi, kalau kita melihat cara main, mungkin kita akan terpikat, tetapi kembali ke statistik, dalam 5 tahun terakhir, baik di 2 klub, baik di Ukraina, di Liga Ukraina, dan di Girona sebagai klub kontest promosi ataupun klub yang tidak disangka-sangka. Kita ambil aja klub yang tidak disangka-sangka. Artem Diovi mampu memberikan suatu potensi yang bagus. Hanya di musim 2021 dia cuma bisa mencetak 1 digit gol. Di 4 musim terakhir, di 3 musim bersama di Nipro, habis itu pindah ke Spanyol, dia mampu mencetak lebih dari 2 biji gol di 2 digit penampilan di segala ajang. Misalnya di tahun 2002, di tahun 2000 di tahun 2020 dan 2001, di 29 pertandingan dia bisa mencetak 10 gol. Itu musim pertama aja bisa nyetak 2 gol, 2 digit gol. Di 2021-2022, 18 pertandingan, 14 gol, 5 assist. Di musim ketiganya, dia bisa mencetak 39 pertandingan, 29 gol, 10 assist.
Nah, di musim lalu dipindah ke Girona dari Danipo. Dia mencetak 39 kali main, 24 gol, 10 assist. Jadi dari bertanding hampir 34 gol yang dicetak Girona di segala ajang, ada kontribusi dia, baik dia sebagai penyerang, pencetak gol maupun sebagai pengumpan. Artinya kalau kita bahas lagi dalam membahasakannya dari angka ke statistik ke bahasa umum, bahwa dia dipasang, dia hampir bisa mencetak gol hampir di setiap ajang, ataupun hampir dikatakan berguna. Bisa dikatakan seperti kipernya yang dibeli saat ini, Matteo Ryan. Sebagai kiper, dia mampu memberikan bukti dan inovasi terhadap permainan tim hasil kamar. Di sisi lain, dia mampu mempertahankan performanya untuk terus main. Sama kayak di Atmen. Potensi yang bagus adalah dia selalu main di 5 musim terakhir, hampir selalu jadi pilihan utama. Untungannya kalau dalam misalnya investasi adalah ada kemungkinan dia bisa berkontribusi lebih. Itu yang saya bilang, kenapa sih tidak terlalu percaya dengan Enzo Levi ataupun Samuel Dal dan Bangga Sargol. Ketika pemain ini memang punya potensi untuk turn in di Roma, tetapi kalau kita lihatnya musim lalu atau 2 musim lalu, datanya itu kita lihat data sebagai data menyeluruh, data saja. Tapi kalau kita lihat datanya secara 5 musim terakhir, kita bisa lihat kapan dia absen donnya. Sedangkan kalau kita lihat Artem Biovi itu menanjak. Meteorian stabil. 3 pemain ini cuma stabil di liga-liganya. Nanti udah masing-masing, terutama Samuel dan 3 pemain ini gak begitu stabil, apalagi Enzo Lapi, apalagi Bangga Sargol nih yang masih belasan tahun. Jadi ya, kalau dikatakan ini pembelian kedua yang produktif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka, silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada saran, tulis komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link Saweria di deskripsi. Dan terima kasih.